Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang jenis-jenis pengendalian PT Jasara Harja. Kami dari kelompok 11 dengan anggota sebagai berikut. Jenis pengendalian di PT Jasara Harja. Di antaranya, pengendalian umpan maju atau pencegahan yang bertujuan mengantisipasi potensi penyimpangan sebelum terjadi. Langkah pengendaliannya, yang pertama, penetapan prosedur operasi standar untuk memastikan semua aktivitas berjalan sesuai aturan. Yang kedua, pembuatan standar kerja untuk memberikan pedoman yang jelas bagi karyawan. Dan yang ketiga, penerapan kebijakan internal untuk mencegah risiko yang mungkin muncul. Contohnya, pelatihan karyawan mengenai regulasi dan standar operasional perusahaan serta pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi potensi anomali lebih awal. Selanjutnya, pengendalian berjalan atau pemeriksaan yang bertujuan mengidentifikasi dan menangani penyimpangan selama proses berlangsung. Langkah pengendaliannya, yang pertama, melakukan audit internal secara berkala untuk memantau pelaksanaan kebijakan. Yang kedua, monitoring kinerja melalui sistem informasi manajemen untuk mendeteksi penyimpangan secara real time. Dan yang ketiga, pemeriksaan laporan keuangan untuk memverifikasi transaksi dan pencatatan. Contohnya, pemantauan klaim asuransi yang diajukan oleh nasabah menggunakan sistem elektronik, serta pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan proses administrasi berjalan sesuai kebijakan. Pengendalian umpan balik. Langkah pengendalian pertama, tindak lanjut hasil audit. Yang kedua, koreksi prosedur yang tidak efektif. Dan yang ketiga, pemberian sanksi. Pengendalian internal. Standar yang digunakan: 1. Peraturan Menteri BUMN Nomor 01 MPU tahun 2011 mengacu pada prinsip Good Corporate Governance. Yang kedua, standar akuntansi keuangan. Dan yang ketiga, pedoman SBIN. Langkah-langkah pengendalian internal. 1. Pemisahan tugas untuk mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang. 2. Verifikasi dan rekonsiliasi untuk memastikan keakuratan informasi. 3. Peninjauan manajemen untuk mengidentifikasi kelemahan dan meningkatkan efisiensi. 4. Audit internal untuk menilai efektivitas sistem dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan. Hal yang terkait dengan pengendalian internal ada sistem informasi, manajemen risiko, serta etika dan integritas. Pengendalian eksternal. Standar yang digunakan: pertama, regulasi pemerintah, yaitu mematuhi peraturan yang mengatur asuransi keuangan dan badan usaha milik negara. Kedua, standar akuntansi keuangan, yaitu memastikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar nasional dan internasional. Langkah-langkah pengendalian eksternal. 1. Audit eksternal. Auditor independen melakukan penilaian terhadap laporan keuangan perusahaan untuk memberikan opini objektif. 2. Pengawasan oleh OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi asuransi dan keuangan. 3. Laporan kepada pemegang saham, yakni menyampaikan laporan keuangan dan kinerja perusahaan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas. Hal terkait: pertama, kepatuhan, yakni mematuhi seluruh regulasi yang berlaku. 2. Transparansi, yakni memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik. 3. Akuntabilitas, yakni mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan kepada pemangku kepentingan. Kesimpulannya adalah PT Jasara Harja menerapkan pengendalian yang holistik melalui mekanisme internal dan eksternal untuk memitigasi resiko, menjaga akuntabilitas, dan memastikan keberlanjutan usaha. Tindakan proaktif seperti pengendalian umpan maju, berjalan, dan umpan balik membantu perusahaan mencegah, mengidentifikasi, dan memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Kombinasi standar yang kuat, langkah pengendalian yang struktur, dan budaya kerja yang beretika mendukung pencapaian tujuan perusahaan.